Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bisanadinal muttasil ilal imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala. Hadis yang kedua, wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagzu jayshun al-Ka'bata. Pada suatu hari kelak akan berusaha menghancurkan Ka'bah jayshun, satu tentara. Di dalam logat hadis, jayshun Allahu a'lamu bihi wa bizamanihi, tentara apa dan kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Lantas kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkannya? Wa hadza min ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam anil ghaibi. Ini merupakan sesuatu yang habar-habar ataupun informasi Rasulullah tentang hal yang gaib. Fa idza kanu, saat pasukan tadi berada di Baida. Apa itu Baida? Al-Baida al-mafazatu wa jam'uha bayadun wa hiya al-ardul malsa'u allati la syai'a fiha, yaitu tanah yang tandus. Wahal hiya, ulama mempertanyakan itu Baida yang mana? Hal hiya Baida Makkah au ghairiha? Fihi khilafun wallahu a'lamu bil haqiqah. Hanya Allah yang tahu hakikat sebenarnya Baida yang mana. Saat mereka berada di Baida, pasukan tadi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka semua ditelan bumi tanpa pandang bulu. Qalat wa fi riwayatin qultu, kata Aisyah, aku bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana bisa semuanya pukul rata ditelan bumi? Wa fihim, sedangkan di tengah-tengah mereka ada aswaquhum wa man laisa minhum. Aswaquhum kila al makna ahlu aswaqihim kama tarjama lahul Bukhari, wa qila as-sawqah minhum wa hum man adal hukam. Ada yang mengomandoi, ada yang membawa, memimpin, ada yang sekadar hanya ikut terpaksa. Padahal mereka tidak ingin menyerang Ka'bah, cuma keterpaksaan. Apakah mereka kena hukuman berupa ditelan bumi tadi? Apakah mereka semua kena bala padahal terpaksa? Qala, jawab Rasulullah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, semuanya ditelan bumi, summa yub'atsuna ala niyatihim, kemudian kelak mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka ala niyatihim, sesuai niat tujuan. Kalau tadi memang kehendaknya ingin menyerang, menghancurkan, itu dapat siksa, dapat hukuman. Tapi kalau nya keterpaksaan padahal hati enggan, cuma ibaratnya tadi sebagai bawahan, anak buah, mau kada mau umpati, nah itu lain pulang. Muttafaqun alaihi, hadza lafzul Bukhari. Afadal hadis ini ada mengandung beberapa faidah, ada beberapa istimbat. Pertama, di dalam itu hadis, al-insan yu'amalu biqasdihi minal khairi wasyarri, seseorang itu akan dibalas sesuai dengan niat dan tujuannya. Kalau niatnya baik, dibalas dengan kebaikan, tapi sebaliknya kalau nya buruk, maka akan dibalas dengan keburukan pula. Terus istimbat berikutnya, at-tahdzir min musahabati ahli zulmi wal fujur, kita diwaspadai untuk tidak berkawan orang zalim ataupun orang fajir, orang jahat. Dan di hadis ini mafhum mukhalafahnya al-hassu ala musahabatil akhyar, kita disuruh untuk berkawan, bergaul dengan orang-orang baik. Karena sesuai dengan hadis riwayat lain, kalau berkawan dengan orang baik ibarat dekat dengan penjual minyak haram, paling minimal mencium baunya, bau haram. Tapi kalau nya berkawan orang jahat, perumpamaan beparak begaul lawan orang nang memandai
malakuakan pandai, betukangan pandai besi. Nah, kalau kada dapat cipratan apinya, paling tidak bau yang dihasilkan setelah besi nang ditampa dicalap ke dalam banyu. Nah, bau nang kada sedap kita menciumnya. Itu perumpamaan bekawan lawan orang nang kada baik. Terus faidah berikutnya ikhbarur Rasul sallallahu alaihi wasallam anil mughayyabat. Informasi Rasulullah tentang hal-hal yang gaib. Wahia hal-hal yang gaib ini mimma yajibul iman biha kama waradat, di antara yang wajib kita imani. Wal iman bi annaha sataqa'u kama akhbaro, dan percaya bahwasanya hal-hal yang gaib selagi akan terjadi sebagaimana yang telah dihabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li annahu alaihi salatu wasalam la yantiqu anil hawa, karena Rasulullah itu tutur katanya, gerak-geriknya merupakan wahyu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.